Bapak Ibu saudara-saudari. Iya, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tahun baru. Iya, mari angkat kita tangan kita. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Angkatan dulu ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Iya. Apa kira-kira di mana letak sukacita kita? Di tahun yang baru atau pada Tuhan? Adibas Tuhan daya letak sukacita Anda, situasi itu tidak akan mengganggu kita. Keadaan kita tidak akan mempengaruhi kita. Itu pasti. Iya. Itu yang akan menolong, pasti tetap ada sukacita. Kalau letaknya itu pada Tuhan. Iya. Iya, kerinduan terbesar yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari kita baca bersama-sama. Saya berharap kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara sudah mengenal Dia? Karena tak kenal maka tak sayang. Itu kata pepatah. Pertama sekali kita belajar tentang Allah adalah pengenalan akan Allah. Saya dulu guru. Kalau mengajar SMA, kurikulumnya itu, kurikulum yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Yang diajarkan kepada anak-anak itu yang pertama pengenalan akan Allah. Mengenal Allah. Ya, siapakah Allah itu? Kita sudah mengenal ya. Sudah pernah belajar itu ya. Mengenal Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Mengenal Allah. Yang sudah menyatakan diri kepada manusia dalam pribadi Tuhan Yesus. Mengenal Kristus, siapakah Dia? Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sudah dikenal itu? Sudah atau belum? Hah? Sudah? Enggak tandain dulu. Dibaca nandai Yesus bilang, nah? Enggak? Sampai di situ dulu. Supaya kita merasa pertama yang kita ngerti itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini kata Paulus. Paulus itu hamba Tuhan, rasul. Dia dipanggil untuk menjadi rasul, baik kepada orang-orang Yahudi maupun di luar orang-orang non-Yahudi. Kita mengerti panggilan Paulus. Dia pergi ke kota-kota, salah satu di namanya Filipi. Apa yang kita ingat kalau kita berbicara tentang Filipi? Ada yang tahu? Apa yang diingat kalau kita berbicara tentang Filipi? Lydia. Apa? Lydia. Lydia, kata Saprianta. Ada yang lain? Saya ingat waktu dia dipenjarakan di Filipi. Ada gempa, kan gitu ya. Lalu tahanan-tahanan itu mau lari, tapi Paulus bilang jangan. Ya. Lalu kemudian di sana mereka bertanya kepada Paulus, apa yang harus kami lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan percaya, kamu akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Kepada kepala penjara di Filipi itu, di penjara pun Paulus dipakai oleh Tuhan. Ya, Filipi. Paulus memberitakan Injil di Filipi sekitar tahun 49
950 sebelum Masehi. Sesudah Masehi, setelah Yesus datang. Lalu kemudian sekitar tahun 57 goncangan terjadi di jemaat Filipi. Jadi jemaat Tuhan bukan aman. Ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus, keadaan kita nggak selamanya baik. Nggak seperti jalan yang tol. Enggak. Coba kalau bertobat, wah, berbunga-bunga. Kan gitu ya, pertama kali menerima Tuhan Yesus. Iya. Coba kita lihat pasal 1 dulu tentang Filipi. Kita lihat ayat 5. Pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama, maksudnya hari pertama ketika mereka menerima Tuhan sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini ucapan syukur Paulus. Kenapa? Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Jemaat di Filipi itu memiliki persekutuan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan mereka juga melayani. Bagus jemaat Filipi ini. Dari segi iman mereka bagus, pengenalan akan Allah mereka bagus. Mereka latar belakang mereka orang Yahudi. Paulus pergi memberitakan Injil ke Filipi, ke sinagogi di mana orang-orang Yahudi, orang-orang beribadah. Yang banyak ditemui sana perempuan-perempuan, termasuk Lydia salah satu di sana. Kalau memang kamu menganggap aku ini dipercaya, datanglah ke rumahku, begitu kata Lydia. Memberi rumah tumpangan untuk hamba Tuhan. Siap dia, bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tapi menyediakan tempat bagi Paulus. Bukti daripada dia percaya kepada Tuhan. Banyak perempuan-perempuan. Tapi apa yang terjadi dengan jemaat di Filipi? Seiring dengan waktunya, sekitar 7 atau 8 tahun kemudian, mari kita lihat pasal 4 ayat 2. Ada kitab kita? Iya. Apa katanya? Mari kita baca lagi supaya kita bisa nikmati. Ayo kita lihat ayat 2, baca sama-sama. 1, kamu saja, saya nggak usah. 1, 2 ayat. Supaya sangat sedikit yang relevan. Ayat 3. Bahkan minta kepada juga bos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang mengenal aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan gereja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Iya, apa yang terjadi di sana tidak sehati. Ya, Eudia, siapa Eudia? Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Perempuan ini ya, mungkin termasuk cuma mula-mula di situ. Karena dulu waktu Paulus beritakan Injil banyak perempuan-perempuan. Ya ini juga enggak sepenuhnya kebenaran. Tapi waktu Paulus pergi ke Filipi, dia menemui banyak perempuan-perempuan di sinagogi. Dan perempuan-perempuan itu mengikut Yesus. Ya memang hanya Lydia yang ditulis namanya waktu itu ya. Eudia aku nasihati dan Sintike aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sungsus, temanku yang setia, tolonglah mereka. Yang gak sehati biasanya siapa? Perempuan ya? Hah? Biasanya gitu ya, tapi laki-laki juga ada. Tidak terkecuali. Dan banyak sekiunya siapa? Perempuan kan? Gak mau kebohongan. Pada umumnya begitu. Iya.
Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Yang perlu dinasihati dari siapa? Mereka yang berjuang dalam pekabaran Injil. Iya. Bisa saja terjadi dengan diri saya. Berjuang saya dalam pekabaran Injil. Sejak gereja dimulai, saya sudah berjuang untuk pekabaran, tapi saya juga tidak terlepas dari kesalahan saudara dan yang lainnya. Bisa saja terjadi. Tapi inilah kembali diingatkan. Mereka yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kembali kita ke pasal 3 tadi. Pasal 1 tadi ya. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Doa Paulus sebagai hamba Tuhan, supaya jemaat di Filipi ini kasihnya makin melimpah, bukan hanya dalam, ya, bukan hanya dalam, tapi melimpah, ya, meluap. Kalau melimpah itu berarti kasihnya bukan hanya kepada orang percaya. Kasihnya bukan hanya kepada orang yang dekat dengan dia. Kasihnya bukan hanya orang yang seturut dengan kehendaknya. Bagi surah-surah yang menjadi nabi, bukan hanya kepada itu, tapi kepada orang yang tidak kita kenal pun kita masih mau berdoa untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Itu artinya kasih melimpah. Dan inilah yang diharapkan oleh Paulus. Doaku, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kalau soal bertobat, soal terima Tuhan Yesus, mengenal Kristus, sudah lama, kan gitu ya? Sudah lama. Tapi kasihmu makin melimpah. Kalau kita mau memberitakan Injil kepada orang lain, berarti kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi mereka, berarti kita mau ceritakan tentang Injil kepada mereka. Kalau kita mau mengasihi orang itu, berarti kita mau tegur kesalahannya. Kalau kita mengasihi orang-orang itu, kita ingatkan dia kesalahannya. Bukan kita biarkan dia berjalan menuju neraka itu. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci. Ini harapan Paulus, kerinduannya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Karena hari Kristus itu pasti akan datang. Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya menyambut kita, menyongsong kita di awan-awan, bertemu muka dengan dia. Apakah kita akan ditemunya dalam keadaan bercacat? Apakah kita akan ditemunya dalam keadaan sakit hati? Makanya diingatkan tadi Sintika dan Eudia. Apakah ditemunya kita dalam keadaan galau? Apakah ditemunya kita dalam keadaan belum selesai dosa kita? Sedih ya? Ya. Ini Paulus, inilah doaku, kasihmu makin melimpah, ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, penuh dengan kebenaran, hidup penuh dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu, seorang bapak merindukan anaknya berhasil,
anaknya baik-baik, anaknya tidak bercacat, pasti dia senang. Tuhan juga merindukan akan hal itu, supaya kita tidak bercacat ketika kita berhadapan muka dengan Dia nanti. Kasih kita sudah melimpah, bukan hanya pengenalan akan Dia. Kita sudah lama mendengar Injil, sudah lama mengaku bertobat, tapi dari segi etika saja pun kadang-kadang kita nggak lulus. Menghormati orang tua pun kita nggak lulus kadang-kadang. Ya. Menghormati keluarga pun kadang-kadang nggak lulus. Hal kecil itu kan bukan teologianya, itu kan bukan yang prinsip, tapi itu kan praktisnya. Tapi sebagai anak Tuhan, tadi Mama John bagikan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lamanya kemana? Kemana yang lamanya? Kata firman Tuhan, berlalu. Berlalu berarti nggak ada lagi kan? Lewat. Hah? Lewat. Sudah lewat. Sesungguhnya yang baru sudah. Yang baru yang memang kita masih tinggal di bumi ini. Kita masih memiliki tubuh secara fisik ini, tubuh badannya kita tidak luput dari segala pengaruh di bumi ini. Tapi bukankah kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, ini yang akan membuat kita ini menjadi normal karena pandangan kita kepada Kristus. Maka Paulus mengatakan tadi kepada jemaat Filipi ayat 10 tadi, inilah yang kukehendaki, ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau kita mengenal Dia dengan dalam, pasti kita akan hidup mengenal Tuhan. Mengenal di sini adalah ginosko, pengenalan yang sangat-sangat dalam. Sama seperti seorang suami mengenal istrinya tanpa batas. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak dibukakan. Inilah mengenal Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus. Bahasa karonya, sada mencari surah-surahku, gelah tadai Kristus. Ngerti bahasa karo? Tahu surah-surah? Tadi Korika bergumul dia dengan surah-surahnya, kerinduannya. Udah sarjana kan rindu kita bekerja, wajar, itu normal. Saya mengalami hal-hal yang terjadi yang dialami oleh anak-anak hari ini. Pada waktu saya masih muda, sekolah pun saya pernah. Saya tinggalkan rumah, sampai sedapnya merasa di rumah dituntut. Mau sekolah kan sia-sia mau sekolah mengajar. Siapa sih yang mau sia-sia sekolah mengajar? Bukan ada orang tua yang nggak mau berhasil, anak pun pengen berhasil. Tapi kadang-kadang orang tua begitu pula caranya yang dia mengerti. Orang lain begitu pula, kau belum kerja? Iya, saya udah kerja loh. Nggak tahu dia udah di dalam seperti apa kan gitu ya. Nggak tahu dia. Tapi begitu pula memang caranya. Nggak bisa kita salahkan orang itu. Seandainya pun kita dalam posisinya mungkin berbicara seperti, oh iya ya, belum kerja kan ya, saya udah kerja loh, gini. Padahal kita udah tertular, kan gitu ya, sudah tertular. Inilah
diperhadapkan dengan kita. Untuk apa itu Tuhan izinkan terjadi? Membentuk kita supaya, makanya surah-surah mulai dalam tandai Kristus. Sadar saudara surah-surahku, bila ku tandai Kristus. Yang bukan lagi ialah mengenal Dia. Apakah kamu mengenal Yesus? Dia Tuhanku, juru selamatku, sumber segala berkat, tabib yang ajaib. Tadi malam saya bangun 5 kali, harus ke kamar mandi karena perut saya nggak nyaman. Lalu kemudian jam 4 pagi ibu saya kesakitan, sakit perut, deru. Saya ajak ke rumah sakit tapi dia nggak mau. Saya tidak berharap kepada Tuhan. Karena sudah sering terjadi demikian. Ya, namanya sudah uzur ya, sudah lanjut usianya. Kita punya muda, saya bandingkan diri saya yang jauh lebih muda dari dia pun terlalu banyak dengan segala keluhan fisik ini. Kadang-kadang saya seperti mau dicekek gitu ya. Tapi orang-orang kan nggak tahu. Mereka pikir saudara-saudara pikir saya sehat. Saya bisa beraktivitas, saya bisa melayani, saya bisa ngapa-ngapain. Nggak masalah bagi kamu dengan diri saya. Padahal saya yang tahu sendiri. Iya. Kau kenal Tuhan. Saya berdoa, saya kasih obat, saya berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Saya ajak ibu saya berdoa. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Engkau tahu segala yang terjadi. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Semua dalam otoritas Tuhan. Mama ini lagi kesakitan. Tuhan menjamah dia, memberikan yang terbaik. Hari ini kami mau bersekutu bersama umat Tuhan. Izinkan kami bersekutu hari ini bersama-sama. Ya. Apa yang Tuhan mau, biar buat jadi kehendak-Mu. Iya. Yang Ku kehendaki apa? Mengenali supaya Ku kenal Dia dalam segala situasi itu. Apapun yang terjadi, Tuhanku tadi ada di situ. Dia tahu apa yang terjadi dengan saya. Dengan hatiku ini Tuhan tahu, dengan pikiranku ini Tuhan tahu. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Sandal enca surah-surahku telah kutandai Kristus. Itu kata Paulus. Dan inilah doa saya. Keinginan saya banyak. Kalau diikuti keinginan saya, banyak keinginan saya. Tapi ketika merenung di hadapan Tuhan, apakah yang Ku kehendaki? Belah kutandai kamu Tuhan lalu ayo. Dia adalah Tuhanku yang mengatur seluruh hidupku. Dia mengatur seluruh hidupku, masa depanku. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia juga yang akan meneruskannya. Itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Tuhan sudah memanggil saya menjadi anaknya. Dia yang bertanggung jawab untuk hidup saya. Yang Ku kehendaki, si penting nakal, kerinduan hatiku itu adalah apa? Ku kenal Dia lebih hebat daripada Tuhan yang lain. Ku kenal Dia adalah Allahku yang berkuasa. Ku kenal Dia Allahku yang bisa memberi kekuatan, memberi kehidupan. Ini yang perlu kita kenal Dia, sehingga kita tidak menyamakan Dia, bahkan lebih rendah Dia daripada yang lain. Kadang-kadang kita pikir bahwa Allah kita itu, Yesus kita itu lebih rendah daripada yang lain, lebih rendah dari uang. Karena demi mengejar uang kita mau tinggalkan Tuhan. Karena mengejar jabatan, kita tidak terlalu memperhitungkan tentang Tuhan. Itu realitanya, faktanya. Ya. Jadi kalau kenal Dia, aduh bagus. Salah kita saudara-saudara mengutamakan Kristus dengan ku
kuasa kegegeran, itu bahasa karunia. Kuasa kebangkitannya. Apa kuasa kebangkitannya? Ya, kuasa kebangkitannya. Artinya di sana bahwa bagaimana kita hidup memiliki pengharapan, berada di dalam Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, memiliki satu kesaksian hidup yang efektif. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, Yesus bangkit dari antara orang mati, memberi pengharapan. Yesus kan bukan mati ya, ya kan? Yesus hebat. Dia mati di kayu salib, tapi tidak mati selama-lamanya. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia hidup. Di Tuhanku dan Tuhan Anda, Tuhan saudara-saudari, itu Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang bisa diandalkan. Orang hidup bisa diandalkan, orang mati bisa diandalkan. Wapa dengan dujilena, kalau mati dah, terandal ke Dia. Iya, nggak bisa lagi diandalkan. Bunga secantik apapun kau bikin, sekarang kan lagi ngetren dalam kematian itu ada apa? Bunga apa? Bunga tanda kain. Bunga apa yang terakhir itu? Lupa saya namanya. Iya, kan kasih bunga ya ke petinya. Apa namanya? Bunga mawar. Memang bunga mawar namanya, tapi ada namanya. Dibuat tanda apa ya? Tanda kegelung entah apalah. Iya. Sambil bernyanyi. Sebanyak apapun bunga dalam kotak dalam peti itu, tidak ada lagi kuasanya orang yang mati. Secantik apapun kita buat bajunya, semeindah apapun kita buat bunga, seperti bunga pengantin di situ, nggak ada kuasanya kalau orang mati. Yang hidup itulah yang punya kuasa. Itulah Yesus hidup dari antara, memberi pengharapan kepada kita bahwa kita juga tidak hanya sampai kepada kematian, tapi ada kehidupan yang baru yang Tuhan janjikan dalam Tuhan di dalam Kristus. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena kalau kita tahu kita bangkit nanti dari antara orang mati, tidak sampai hanya di kuburan, maka hari ini kita memang kalau kita tahu aku akan bangkit dan bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana selayaknya orang hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Pasti kita menjaga kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Di mana aku menjadi di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Rupanya ini salah satu rindu Paulus ini memiliki persekutuan dalam penderitaan Yesus. Iya. Yesus menderita di bumi? Menderita? Ya. Kalau orang percaya menderita bagaimana? Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Adalah kebahagiaan bagi orang-orang percaya kalau dia mau menderita oleh karena nama Tuhan. Ya. Jadi inilah menjadi kerinduan. Inilah rinduku. Kan tadi ya? Segenap hatiku menyembahmu. Saya pernah belajar tentang 8 etos kerja. Salah satu itu adalah ibadah, itulah kerja. Kerja itu adalah ibadah. Salah satu etos kerja itu adalah ibadah. Berarti lewat pekerjaan kita pun menyembah Tuhan. Lewat pekerjaan kita pun beribadah kepada Tuhan. Ketika saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, ya, ada siang ini ditolak. Saya ditolak. Saya dulu beritakan Injil
dan teman-teman saya waktu saya bergereja dulu, saya ceritakan anak-anak, mereka tolak. Nggak sampai pelajaran kita di situ. Ya nggak apa-apa. Saya ditolak. Menyangkal diri, ikut merasakan dalam penderitaan, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan dia dalam kematian ini belum terjadi. Dalam kematian Tuhan Yesus itu, dia disalibkan. Saya belum memikul salib itu, belum. Masih kadang-kadang memikul salib sendiri. Ya hanya sedikit-sedikit sajalah. Belum apa-apa. Belum mencucurkan darah. Tuhan Yesus mencucurkan darah. Paling-paling air mata sekali-sekali. Ya. Ditolak. Yesus ditolak. Yesus sendiri pun ditolak. Apalagi saya. Biasa. Tapi bukankah Tuhan yang memanggil kamu? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Itu kata firman Tuhan. Sehingga saya berani terus membawa nama Tuhan, memberitakan Injil, melayani Tuhan. Inilah kerinduanku, inilah yang ku kehendaki mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebagai orang percaya mengenal Tuhan sudah lama kita mengenal Tuhan. Saya ulangi kembali. Apakah kita siap menjadi memiliki persekutuan dalam penderitaannya? Ikut merasakan penderitaan Kristus. Kalau kita mau memberitakan Injil, berarti kita ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Kalau kita siap ditolak oleh orang lain, ketika kita melakukan yang benar itu oleh karena Tuhan, itu namanya mengambil bagian. Itulah sukacita bagi orang-orang percaya. Adalah sukacita bagi kamu ketika kamu ditolak oleh karena Injil. Ya. Adalah sukacita bagi kita kalau kita ditolak oleh karena melakukan hal yang benar. Tapi bukan hal yang konyol, ya. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar mencari surah-surahku, telah kutandai Kristus ingin ku kejap kuasa kegegernya, ingin ikut aku buat bagi ibas kematian, mengambil bagian dalam kematian Kristus. Bagaimana dia memikul salib, bagaimana kita juga harus memikul salib di bumi ini. Rela menderita, ikut Tuhan. Nggak semua yang gampang. Saya sangat menikmati lagu ini. Segenap hatiku menyembahmu. Bukan menikmati saja dengan nadanya begitu, enggak. Tapi bagaimana segenap hatiku ini akan menyembah Tuhan. Hatiku ini kemana? Saya selidiki hati saya. Ya Tuhan, aku mau menyembah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikir surah-surah itu. Paulus bilang apa? Sadar mencari surah-surah. Iya. Pak Joko punya bahasa kamu, bisa bacakan sebentar. Ayat yang ini tadi, Filipi 3 ayat 10. Ya, jangan ikut aku menanami kemisalannya. Ikut aku menanami kemisalannya. Orang percaya harus ikut merasakan penderitaan Kristus. Mungkin saudara akan disepelekan oleh karena iman saudara. Mungkin saudara tidak dianggap oleh karena iman saudara. Mungkin saudara akan ditolak oleh karena iman saudara. Itu namanya kita sudah menanami keniseran. Ya, ikut
Aku menanami kemisalannya dengan balik setia ibas kematian, sekalipun belum sama dengan dia dalam kematiannya, tapi sudah ikut mengalami kemisalan nadai. Tapi kalau kita nggak mau menyangkal diri kita nggak mau sama dengan Tuhan, tapi kita mau sama dengan dunia ini. Ikut Tuhan nggak nikmat, semua kenikmatan dunia harus ditinggalkan. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa bergaul dengan orang-orang tidak percaya, tidak bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga kamu tercebur dengan situasi-situasi itu. Nggak bisa kamu menikmati kinisaran si berikan Kristus dari lagu surah-surah itu surah-surah itu, tapi surah-surah tidak terkait seperti yang diinginkan oleh Paulus ini, mengenal kuasa dan kebangkitannya. Itulah kehendak setiap hidup orang percaya. Apakah dari kehendak saudara dalam hidup ini? Setelah saudara percaya, ini bukan orang yang tidak percaya. Setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kehendaknya mendapatkan keluarga yang utuh, yang sehati sepikir dengan suami, yang punya masa depan yang cerah, punya rumah yang besar, punya mobil, punya anak-anak laki-laki dan perempuan yang bisa dididik di dalam Tuhan? Hanya itu. Semua orang merindukan akan hal itu. Untuk sampai kepada tujuan itu, apa perjuangan? Saya diberkati dengan keluarga Bapak Laura. Kemarin kami pergi bulan ke sana. Ibunya, istrinya, Mama Laura. Bagaimana dia menuai semuanya itu? Artinya di sana bahwa ketika opung itu meninggal, saya secara pribadi melihat Tuhan ada di situ. Kenapa saya katakan demikian? Dulu yang paling ditakutkan itu adalah bagaimana biaya kalau penguburan itu, karena opung itu keras tetap buat si Borobudur. Mama Laura pikirkan 10 juta gak kemana, bawa mayat keluar si Borobudur. Uang kami gak ada. Sekalipun mungkin ada keluarganya yang agak mapan, tapi dengan biaya itu pasti besar. Bagaimana kami ini? Karena anak bapak tuaku, waktu bapak tuaku meninggal, mereka berantem. Ada harus jual rumah, ada sedemikian. Inilah yang kutakuti. Tapi bapakku kalau memang diceritakan tentang kematian, nanti gak dibawa ke kampung, kalian harus bawa ke kampung. Kalau gak kalian bisa bawa ke kampung, adalah seret-seret guling-guling karena ke laut sana. Kan gak mungkin seperti itu. Kalau ditanya tentang dosanya, sudah selesaikan dari dosanya. Bagaimana dia sudah menerima Tuhan, sudah terima ya Tuhan Yesus itu. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan, tiap hari membaca Alkitab. Ini firman Tuhan. Tapi perjuangan Mama Laura seperti apa? Mendoakannya, mulih-mulih hisab, bagaimana hatinya, bagaimana imannya. Bukankah itu sudah diperjuangkan dari awal? Maka sekarang dia wajar untuk memetik hasilnya itu. Saya diberkati dengan itu. Saya ingat itu ya, Yesaya pasal 1 itu. Pada waktu kematiannya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, kata Yesaya. Ada banyak orang tidak melihat Tuhan lagi pada zaman itu. Ya, tidak melihat Tuhan karena raja pun sudah berdosa. Tapi Yesaya melihat Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya. Saya sepertinya hadir dalam situasi yang itu. Dalam situasi itu saya memang berhitung-hitung sendiri. Ini 60, 50 ke 60 juta gak kemana ini. Itu yang saya pikirkan. Tapi Tuhan membuat semuanya. Keluarga tidak ada yang berantem, tidak ada satu pun yang sekalipun yang satu banyak satu sedikit, gak ada berselisih apapun. Itu yang dikatakan oleh beliau. Saya senang dengan kesaksian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia itu bukan senang menikmati hidup, tapi bagaimana perjuangan dari awal, bagaimana memberitakan Injil kepada orang tuanya, bagaimana supaya orang tuanya berjuang, bukan bebelkan menyelamatkan orang. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa diri sudah benar. Untuk apa lagi belajar firman Tuhan? Tapi dia belajar lagi menghadirkan hamba Tuhan ke rumahnya untuk melayani orang tuanya. Kami beberapa kali pergi ke sana. Saya secara pribadi beberapa kali pergi ke keluarga ini untuk melayani mereka. Semula mereka berpikir bahwa mereka sudah di dalam Tuhan, karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Tiap hari baca Alkitab,
tidak memiliki pengertian apa, tapi akhirnya gol. Iya, itu perjuangan seorang anak, menyangkal diri, memikul sakit, bagaimana berjuang untuk melayani mereka. Tapi kadang-kadang kita dengan kesibukan kita, gomeh lalu kenapa gomeh ciut kita, nggak mau mengambil bagian dalam penderitaannya, mengambil bagian dalam kematiannya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih itu, mari kita belajar. Kayak di surah-surah tanggal lu, kerja kita bertobat. Nggak salah kalau mau nikah, nggak salah. Nggak salah kalau mau punya pekerjaan yang apa, nggak salah. Tapi yang paling dalam, sadar menjadi surah-surah, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya Anda saudara-saudari mengenal Kristus itu adalah Tuhan dan hidup memiliki persekutuan dengan Dia, baik dalam kebangkitannya, baik dalam penderitaannya, dan mengambil bagian ikut buat bagi ibas kematian, rela menderita. Anak Tuhan harus rela menderita. Mari kita berdoa.